Ustaz, mana bisa kita bersih dari maksiat Ustaz? Oke, Bapak Ibu silahkan, boleh bermaksiat, silahkan bermaksiat. Tapi Ibrahim bin Adham memberikan 5 syarat bermaksiat. Silahkan Bapak Ibu bermaksiat, yang penting salah satu syarat ini terpenuhi. Kalau tidak bisa memenuhi 5 syarat ini atau salah satunya, maka tidak boleh bermaksiat kepada Allah. 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita, kepada Allah tempat meminta kita, kepada Allah tempat kita memohon ampun akan semua dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang selalu membawa kepada keburukan dan kemaksiatan. Wa min sayyiati a'malina. Kepada Allah kita berlindung dari perbuatan kita yang keji, perbuatan kita yang sia-sia, perbuatan kita yang tiada gunanya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan nikmat istiqamah. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah, adalah dikasih Allah nikmat husnul khotimah. Rabbana zidna ilma. Dan semoga kita semua yang hadir ini Allah berikan ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, mari sama-sama kita berselawat pada Nabi kita tercinta. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita ulangi berselawat bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu tercinta rahimakumullah, di dalam hadits qudsi Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, aku yang akan memberikan pahala untuknya. Bapak Ibu tercinta, puasa itu berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Seperti misalnya sholat, Bapak Ibu, sholat itu ada batasan pahala yang Allah berikan. Sholatul jamaah tabdulu sholatul fajri bisab'i bi isrina darajah. Sholat berjamaah itu punya pahala 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Ada angkanya Bapak Ibu, 27. Begitu juga dengan amalan semisal infak sedekah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menumbuhkan 100 biji, 7 kali 100, 700 kali lipat. Ada angkanya Bapak Ibu. Begitu juga dengan pahala baca Al-Quran. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, 3 huruf kita baca kali 10 pahala, 30 pahala kita. Kalau kita baca 100 huruf kali 10, tentu saja semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Maka dari itu Bapak Ibu tercinta, berbeda dengan amalan puasa. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Tidak ada batasan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Ini senada Bapak Ibu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sungguh aku akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Puasa pahalanya tanpa batas Bapak Ibu. Sabar pahalanya juga tanpa batas. Apa kaitannya puasa dengan sabar? Kata para ulama, sesungguhnya di dalam puasa kita dituntut untuk mengamalkan sabar Bapak Ibu. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka berbicara tentang sabar, ada 3 sabar.
Ada 3 sabar yang harus kita amalkan. Seseorang dikatakan sabar jika mengamalkan 3 perkara ini. Yang pertama, sabrun anil maksiyah. Yang kedua, sabrun anil ta'ah. Yang ketiga, sabrun anil musibah. Yang pertama, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, yaitu bagaimana kita bersabar dalam meninggalkan maksiat. Puasa ini Bapak Ibu bukan hanya perkara meninggalkan makanan dan minuman. Kalau hanya perkara meninggalkan makanan dan minuman, coba tanya anak-anak kecil. Siapa yang akan Ustaz tanya nih ya? Siapa namamu sayang? Ya, kamu. Siapa namamu nak? Alif. Berapa usia nak? 8. Berarti kelas berapa? 2 SD. Gimana puasa? Sudah 8 hari puasanya nak? Ada tinggal nak? Tidak ada tinggal Pak. Kalau hanya perkara meninggalkan makan minum, anak kecil bisa. Tetapi puasa bukan hanya perkara meninggalkan makan dan minum. Sehingga Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Wa man adraka Ramadan falam yunfarlah. Banyak orang yang mampu puasa 30 hari Ramadan, tak ada tinggal puasanya sama sekali, tak ada bolong-bolong puasanya sama sekali. Falam yunfarlah, tak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali 2 saja yang dia dapatkan, ju' wal atas, yaitu lapar dan haus. Ustaz, kenapa kami berpuasa 29 sampai 30 hari tapi tak dapat pahala, tidak dapat ampunan? Kenapa? Karena kita sibuk untuk menahan makan dan minum saja. Kita sibuk memuasakan perut saja. Perutnya puasa, matanya tak puasa. Perutnya puasa, telinganya tak puasa. Perutnya puasa, mulutnya tak puasa. Perutnya puasa, tapi hatinya tetap saja tak puasa dari keburukan dan kemaksiatan. Perutnya puasa, tapi kakinya tak puasa. Maka Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, yang dituntut di dalam amalan ibadah puasa adalah sabar. Di antara yang kita amalkan setiap hari ketika berpuasa adalah sabrun anil maksiyah, yaitu bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Bagaimana kita meninggalkan maksiat? Mata kita dari melihat yang haram, dari melihat gambar yang haram, film yang haram. Kalau cuman puasa makan minum gampang, tapi bagaimana kita puasa tak tengok Facebook, tak tengok Twitter, tak tengok Instagram, tak tengok TikTok? Itu yang lebih sulit jemaah. Bagaimana mata ini puasa untuk tidak berjam-jam di depan handphone, 5 jam tak terasa di depan handphone, tapi 5 menit mata ini begitu berat, terasa 5 jam di depan Al-Quran. Itu yang perlu kita puasakan Bapak Ibu. Berjam-jam mata ini menengok televisi tak terasa. Ini yang harus kita tinggalkan jemaah. Bagaimana berjam-jam mata ini melihat Al-Quran tidak terasa. Hadirin Allah cintai, kalau hanya meninggalkan makanan dan minuman mudah, gampang, anak kecil bisa. Tapi bagaimana telinga ini tidak menggibah, tidak mendengarkan aib orang lain? Ketika ada yang memancing-mancing, Bu Desi tengoklah tuh ha, Bu Ella itu ha, perutnya besar, padahal suaminya sudah lama meninggal. Bu, oh Bu, perut besar belum tentu hamil. Bisa jadi memang masa pertumbuhan. Ketika ada memancing-mancing ibu untuk menceritakan aib orang lain, katakan kalimat kepada mereka, ini shaim, aku sedang berpuasa. Perutnya puasa, tapi tetap saja menggibah pengurus Ramadan. Perutnya puasa, tetap saja RT yang lama menggibah RT yang baru. Pengurus majelis taklim yang lama menggibah pengurus taklim yang baru. Apa sebenarnya yang kita tahan? Makan minum? Itulah orang-orang yang akan mendapat haus dan lapar saja, tapi tak dapat pahala dari puasanya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka kita hindarkan diri dari maksiat, terutama maksiat lidah ini. Ada orang berpuasa, perutnya puasa, dia dalam keadaan berpuasa, tapi sekali terpancing emosi sedikit keluar seluruh isi kemud binatang dari mulutnya, mulai dari berkaki 2, berkaki 4 sampai berkaki 1000, begitu ringan keluar dari mulutnya. Itu yang mau kita tahan. Kalau menahan lapar mudah, menahan tidak marah sama istri lebih sulit,
Menahan lapar haus mudah, menahan agar kita tidak marah itu yang jauh lebih soleh. Hadirin Allah cintai, Ustaz, kita kan manusia, tentulah pernah hilaf dan salah. Betul, betul itu. Rasul juga akui, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Memanglah manusia pernah silap, memanglah manusia sering lupa, tapi sebaik-baik manusia ketika salah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, mana bisa kita bersih dari maksiat, Ustaz? Oke, Bapak Ibu silahkan boleh bermaksiat, silahkan bermaksiat, tapi Ibrahim bin Adham memberikan 5 syarat bermaksiat. Silahkan Bapak Ibu bermaksiat, yang penting salah satu syarat ini terpenuhi. Kalau tidak bisa memenuhi 5 syarat ini atau salah satunya, maka tidak boleh bermaksiat kepada Allah. 1, silahkan Bapak Ibu bermaksiat. Syarat pertama, jangan makan rizki yang Allah berikan, jangan pakai rizki yang Allah berikan. Bisa kira-kira Bapak Ibu memenuhi syarat yang pertama? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah menetapkan rezeki kita di langit. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sungguh semua yang kita punya, rumah yang kita punya, beras yang kita punya, mobil yang kita punya, motor yang kita punya, baju pakaian yang kita punya, uang yang kita punya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua itu nikmat Allah. Maka jika Bapak Ibu ingin maksiat silakan, tapi jangan makan rezeki yang Allah kasih. Bisa Bapak Ibu? Silakan maksiat kalau bisa. Tidak bisa ya? Sepakat tidak bisa? Oke, kita coba syarat kedua. Syarat kedua bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu silahkan bermaksiat, tapi kata Ibrahim bin Adham, syarat keduanya adalah jangan berbuat maksiat di bumi Allah, cari tempat lain. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu bisa memenuhi syarat kedua ini? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah seluruh isi langit dan bumi. Maka kita tidak bisa lari dari bumi Allah, kita tinggal di bumi Allah. Syarat kedua tidak mungkin. Kita coba Bapak Ibu untuk bermaksiat dengan syarat ketiga. Bapak Ibu silahkan bermaksiat, yang penting jangan sampai Allah nampak Ibu bermaksiat. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai Allah lihat Bapak Ibu bermaksiat. Silahkan bermaksiat, yang penting Allah tak nampak, yang penting Allah tak tengok, yang penting Allah tak lihat. Silahkan bermaksiat, silahkan. Allah itu Al-Basar, Maha melihat. Tidak seperti kita, paling-paling jauh melihat kita paling-paling 500 meter. Bahkan ada yang 1 jengkal pun tak nampak lagi. Namun dekat namanya. Tapi Allah melihat yang jauh, Allah melihat yang dekat, Allah melihat di tempat yang gelap, Allah melihat di tempat yang terang, Allah melihat di tempat yang tersembunyi. Itulah Allah Maha melihat. Maka silakan bermaksiat, yang penting pastikan Bapak Ibu tidak dilihat oleh Allah. Maksiatlah. Kalau tidak bisa memenuhi yang ketiga, yang keempat kita coba. Bapak Ibu silakan bermaksiat, silahkan. Akan tetapi syarat keempat ini, nanti kalau malaikat Israel datang hendak mencabut nyawa Bapak Ibu, katakan pada malaikat pencabut nyawa, maaf Israel, jangan cabut dulu nyawaku, aku mau bertobat dulu. Bisa Bapak Ibu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sudah tiba waktunya mati, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya mati, tak bisa diundur walaupun sedetik, tak bisa dimajukan walaupun sedetik, dan Allah rahasiakan waktunya. Maka kalau Bapak Ibu bisa mencegah Israel, jangan cabut nyawaku dulu, tunggu aku taubat sebentar. Bisa Bapak Ibu? Maka jangan bermaksiat kepada Allah. Yang satu tak bisa, yang kedua tidak bisa, yang ketiga tidak bisa, yang keempat tidak bisa. Coba kita syarat yang terakhir. Nanti Bapak Ibu, ketika malaikat Zabaniyah, malaikat yang akan menyeret kita ke neraka, mau menyeret Bapak Ibu ke neraka, Bapak Ibu,
Oh Bapak Ibu, nanti kalau Allah hendak menyeret kita ke neraka, menyeret Bapak Ibu ke neraka, jangan mau ya Bapak Ibu. Kalau Allah hendak memasukkan kita ke neraka, jangan mau ya. Jangan mau ya Bu ya. Kalau Allah hendak menyeret kita ke neraka, jangan mau ya Pak, jangan mau ya. Bisa Bapak Ibu? Enggak mau Bapak Ibu? Kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa berbuat tanpa kehendak Allah. Maka dari itu hadirin Allah cintai, kesimpulan ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa kalau hanya menahan lapar dan dahaga saja puasa itu, maka banyaklah orang yang cuma dapat dua, ju'wal atos, yaitu lapar dan dahaga. Akan tetapi di dalam ibadah puasa kita dituntut untuk sabar. Sabar yang pertama adalah sabrun anil maksiyah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu sabar pertama. Sabar yang kedua Bapak Ibu yang harus kita jalankan dalam ibadah puasa ini adalah sabrun anit ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Bapak Ibu tercinta, kita ini diciptakan ke dunia dengan satu tujuan. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian wahai manusia, tidaklah aku ciptakan kalian wahai jamaah Baitul Muktamar, satu tujuan kalian aku ciptakan, yaitu beribadah kepadaku. Bapak Ibu, untuk apa kita diciptakan? Beribadah. Kita diciptakan bukan untuk bekerja Bapak Ibu. Kita diciptakan Bapak Ibu untuk beribadah, bukan untuk mencari rezeki. Rezeki telah Allah tetapkan. Kita diciptakan di dunia Bapak Ibu bukan untuk bekerja siang dan malam, tapi kita diciptakan untuk beribadah. Untuk apa kita mengejar rezeki yang telah Allah tetapkan? Untuk apa siang malam banting tulang peras keringat kita mengejar rezeki yang telah dipastikan jumlahnya, sedangkan tempat kita di akhirat belum dipastikan surga atau neraka? Maka tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka semua ketaatan, semua ibadah, sholat, zakat, puasa, baca Quran, berzikir, dan semua ibadah-ibadah lainnya adalah bentuk ketaatan. Dan semua ketaatan butuh 3 sabar. Bapak Ibu, semua ketaatan yang kita kerjakan butuh 3 sabar. 1, sabar sebelum taat itu dikerjakan. 2, sabar ketika taat itu sedang dikerjakan. 3, sabar setelah taat itu selesai dikerjakan. Ustadz, apa maknanya Ustadz taat, sabar sebelum taat itu dikerjakan? Sabar Bapak Ibu, tuntut ilmu taat yang mau kita kerjakan. Pelajari dulu taat yang mau kita kerjakan. Contoh taat yang kita angkat adalah sholat. Maka sebelum sholat butuh sabar. Tuntut ilmu sholatnya dulu. Pelajari rukun-rukun sholat dulu. Pelajari syarat-syarat sholat dulu. Pelajari makna Al-Fatihah dulu. Karena Rasulullah mengatakan tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang tak paham tentang sholatnya. Maka Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, sebelum taat butuh sabar. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Amal ibadah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, itu tertolak Bapak Ibu. Maka sebelum taat butuh sabar, tuntut ilmunya dulu. Jangan sampai kita tak dapat apa-apa karena kita tidak paham tentang sholat kita, tentang ibadah kita. Ada Bapak Ibu orang sholat sudah 10 tahun dia sholat Bapak Ibu, 10 tahun dia sholat, tapi tak paham-paham apa artinya Al-Fatihah. Ada di antara kita sudah 10 tahun, 20 tahun dia sholat, setiap hari dia baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, tapi tak paham-paham apa yang dia ucapkan. Sudah 10 tahun, 20 tahun Bapak Ibu dia sholat, mengucapkan dalam sujudnya Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, tapi tak paham-paham apa itu sujud. Maka sabar sebelum sholat, datang untuk ilmu. Jangan cuma sholat, tapi ilmu sholatnya kita kuasai. Makanya datang pengajian, datang wirid, wirid subuh, wirid maghrib, wirid ibu-ibu, datangi majelis ilmu.
Yang kedua, sabar ketika taat itu dikerjakan. Allahu Akbar. Ketika kita sholat butuh sabar. Sabar mengarahkan hati ini agar semata-mata hanya karena Allah. Sabar agar hati ini betul-betul khusyuk mengingat Allah. Sabar, gerakan-gerakan sholat, rukun-rukun sholat kita kerjakan dengan tumakninah. Tidak usah ditiru-tiru sholat yang di Jawa sana. 8 menit 23 rakaat tembus. Sabar jamaah. Bu, ketika sholat butuh sabar. Ketika imam baca agak panjang sedikit, tidak usah merepet-repet di belakang. Sabar. Ya, hadirin yang Allah cintai. Yang terakhir, sabar setelah taat. Contoh taatnya adalah sholat. Maka setelah selesai sholat butuh sabar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Butuh sabar. Ustaz, kan sudah selesai sholat. Sabar apa lagi Ustaz? Sabar. Jangan sampai saat kita telah mengerjakan ketaatan, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Salatku lebih baik daripada mereka. Salatku paling nyunnah. Tuh, salatnya bid'ah. Bid'ah, dolala, binar. Sabar, jangan ujub. Sabar. Ingat sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga mithqala fi qalbihi, tak akan masuk surga yang ada di dalam hatinya min kibri, yaitu sombong sebesar biji zarah. Bapak Ibu, itu sebesar biji zarah, kecil sekali kita merasa lebih baik daripada orang lain, tak ada surga untuknya. Padahal sholatnya 5 waktu, tapi gara-gara dia merasa lebih baik daripada orang lain, binasa semuanya. Bapak Ibu, yang terakhir yang kita jalankan dalam puasa ada sabar. Yang pertama, sabrun anil maksiyah, tinggalkan maksiat dalam puasa. Yang kedua, sabrun anil ta'ah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam baca Quran, sabar dalam qiyamul lail, sabar dalam sedekah. Hadirin Allah cinta, yang terakhir, sabrun anil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Tunjuk tangan Bapak Ibu yang tak punya masalah dalam hidup. Ada yang tak punya masalah dalam hidup Bapak Ibu? Kita pengen lihat wajah orang yang tak punya masalah dalam hidup. Kita semua punya masalah, betul Bapak Ibu? Masalah kesehatan lah, masalah anak lah, masalah suami lah, masalah istri lah, masalah ekonomi lah. Ustadz punya pantun untuk ibu-ibu. Bu, jalan-jalan ke kota Rengat, jangan lupa membawa apel. Sepertinya ibu-ibu kurang semangat, mungkin karena minyak goreng mahal. Ya, Masya Allah. Itu adalah ujian Allah. Mahal minyak goreng, mahal minyak pertama, itu semua ujian untuk kita. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah, ketika datang masalah dalam hidupnya, yakinlah tidaklah seorang beriman ditimpa masalah dan ujian dalam hidupnya, kecuali itu semua sebagai penggugur dosa-dosanya. Bapak Ibu, itu semua penggugur dosa-dosa kita. Yang sakit, ingat, sakit itu baik untuk orang-orang beriman. Tapi ingat, ketika kita tinggalkan perintah Allah, kita kerjakan larangan Allah, datang masalah, kemungkinan itu bukan ujian, akan tetapi teguran dari Allah supaya kita kembali kepada Allah. Tak juga berubah, mungkin itu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang sukses menjalankan ibadah puasa. Ingat Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, puasa itu pahalanya tanpa batas. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Di dalam puasa kita amalkan amalan sabar yang pahalanya tanpa batas. Puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Kalau hanya meninggalkan makan dan minum, anak kecil yang belum berakal sempurna pun bisa. Tapi kita lebih daripada itu. Sabrun anil maksiyah, sabrun anil ta'ah, sabrun anil musibah. Semoga kita sukses menjalankan ibadah Ramadan dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita semua nanti kembali ke dalam fitrah. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah, banyak kurang, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.